Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa innama summiya talibul ilmi. Sahih? Sahih. Qala rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa innama summiya talibul ilmi. Lihat aja Pak ya. Oh, akhir mo. Hanya saja ada tuh hasrin. Hanya saja dinamakan talibul ilmi, penuntut ilmu. Nih, yang ngaku sebagai penuntut ilmu. Ma taqul li kathrati ma yaqulun fi zamanil awal, ma taqul fi hadhihi al-mas'alati. Hanya saja dinamakan talibul ilm. Kenapa? Karena apa yang engkau katakan. Apa yang kau katakan? Menurut kamu apa? Tuh, jadi orang-orang datang kepada orang tersebut minta pendapat, minta arahan. Menurut kamu apa ini masalah tentang tayamum, tentang masalah wakaf, tentang masalah rohan? Menurut kamu ini apa? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana arahanmu? Tuh. Itu yang dinamakan thalabul ilm pada zaman awal. Jadi tempat sandaran untuk berbagai macam masalah. Ma taqul, apa yang kau katakan? Likathrati, karena banyaknya mayaqulun, apa yang mereka katakan fi zamanil awwali, pada zaman yang pertama, pada zaman dahulu. Ma taqulu fi hadhil mas'alati, apa yang kau katakan pada masalah ini? Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah bi kathratil mutarahati wal mudzakarati fi dukkanihi hina kana bazzazan. Dan hanya saja tafaqqaha, belajar fikih. Oh. Beliau belajar fikih dan menjadi orang ahli fikih itu, ya, artinya tafaqqah di sini soro faqihan, menjadi orang yang pintar dalam masalah fikih. Tafaqqah, menjadi orang yang pintar dalam masalah fikih. Tuh. Innama tafaqqah, hanya saja menjadi orang yang ahli fikih. Siapa itu? Abu Hanifah. Lantaran sebabnya apa? Bikathratil mutaraha. Karena banyaknya tukar pendapat. Tuh mutaraha tuh yang selalu Ustaz sampaikan kalian. Mutaraha. Saling diskusi. Saling tukar pendapat satu sama lain. Enggak belajar sendiri. Saling berdiskusi, saling berdebat dengan yang sehat. Tukar pikiran, musyawarah, tuh. Wal mudzakarah, saling mengingat. Fi dukkanihi, di toko beliau. Hina kana bazzazan, ketika beliau menjadi penjual sarung. Bazzaz, penjual lihat Imam Abu Hanifah dulu sebagai penjual sarung. Fabihadza yu'lamu, dari inilah, maka inilah diketahui anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Bahwa memperoleh ilmu dan fikih bisa terhimpun, bisa bertemu bersama hasil usaha, bersama bekerja. Artinya tidak mencegah seseorang itu menjadi alim sekalipun dia bekerja. Ya Allah, dia kerja, dia melakukan belajar, dia punya toko, punya tempat sambil baca kitab di tokonya, sambil ngulang-ngulang, ada temennya diskusi di dalam tokonya itu. Nah itulah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah begitu.
Setiap kali dia itu datang temennya thalibul ilm, duduk sama beliau, buka kitab, buka masalah. Nah, jadilah dia berilmu. Jadi faqih Abu Hanifah. Wa kana Abu Hafsil Kabir yaktasib wa yukarrirul ulum. Tuh lihat, Abu Hafs, ulama besar, yaktasib, bekerja, berusaha. Wa yukarrirul ulum, ngulang-ulang pelajaran, nggak berhenti. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi li nafaqati iyalihi wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir wa la yaksalu. Nah, fa in kana la budda, kalaupun mau tidak mau. Itu artinya, fa in kana la budda, kalaupun mau tidak mau. Bagi penuntut ilmu minal kasbi, dari usaha, linafaqati iyalihi, karena menafkahkan keluarganya, ibunya, nafkahkan istri anaknya. Tuh, baru belajar nuntut ilmu udah pas nikah. Ya kan? Makanya kalian bersyukur usia muda, masa senggang, nggak banyak nyari uang. Nah, itu yang disitulah syaitan, iblis, nafsu menyerang kalian setiap saat. Pengennya, pengen tenang, pengen enak. Itu dia. Man lam yazuk dzullat ta'allum sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Siapa yang nggak merasakan hinanya dia dalam menuntut ilmu sesaat, paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, nggak ada yang puluhan tahun. Cuma sesaat dong itu. Siapa yang nggak merasakan tersebut, tajarra dzullal jahli tula hayati. Rasakanlah hina hidup dia sepanjang hidupnya. Rasakan hina hidup dia sepanjang umurnya. Jadi jahil dia, jadi bodoh, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Tapi kalau dia belajar, ngulang pelajaran, pahamin ilmu dari fikih, dari nahu, dari sorof, balaghah, mantik, sirah, akhlak, dibarengi dengan ilmu tasawuf dan pengamalan, maka gimana nyeternya dia itu, masya Allah, magnetis, bakal jadi magnet dia bagi orang yang dekat sama dia. Didambakan kedatangannya, diharapkan hadirnya. Ya, maka disebutlah la gharabata lil alim wala watana lil jahil. Tidak ada kata asing buat orang berilmu, tidak ada tempat buat orang yang bodoh. Walaysa lis-sahihil badani wal aqli udhrun fi tarki ta'allumi wa tafaqquh. Dan tidaklah bagi sehatnya badan, bagi sehatnya akal, udhrun, alasan. Ya, tidak ada alasan. Fitar kita ta'allum wa tafaqquh, di dalam meninggalkan nuntut ilmu dan belajar fiqih. Itu dia, nggak ada alasan. Lantaran miskin kita, lantaran di rumah kita nggak ada apa-apa, ya nggak ada alasan. Belajar. Nggak mencegah kefakiran kita untuk menjadi orang berilmu. Lihat Imam Syirazi. Imam Syirazi ini luar biasa, Sen. Alamah, Sen. Karangannya banyak. Muhadzab dan sebagainya. Beliau apa yang dikatakan ketika beliau nuntut ilmu? Beliau bersender di satu pohon. Di satu pohon belum pernah makan. Nggak makan. Nggak ada yang masuk ke dalam perutnya, ke mulutnya. Apa yang terjadi? Di depannya ada sisa roti. Ada orang ngebuang. Lalu turun hujan. Itu roti akhirnya dibasahin. Setelah itu dia makan. Sambil beliau mengungkapkan suatu puisi dengan menyatakan ma'un wa khubzun wa dhillun hadzal na'imu ajallu. Air, roti, rindangan pohon. Ini nikmat yang paling besar Allah berikan kepadaku. Jahattu nikmat Rabbi idh qultu muqillu. Aku ingkarkan kenikmatan Tuhanku ketika aku katakan ini suatu yang remeh. Enggak, ini suatu yang besar. Tuh, lihat. Allah berikan nikmat, syukurin. Yang ada, syukurin. In syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambahkan.
Lihat tuh, orang-orang dulu begitu belajarnya. Nyari guru, datengin guru, nimba lagi air buat guru dulu, mijitin. Oh sekarang kita udah nunggu doang, nunggu bola. Udah kayak kiper kita nunggu bola doang. Lihat. Syukur, belajar, semangat, bener-bener banggakan orang tua, banggakan tetangga, banggakan orang sekitar. Jaga alma mater, pondok. Begitu. Ya, dan fa innahu la yakunu afqara. Maka sungguh tidak menjadi orang yang paling fakir. Min Abi Yusuf. Siapa Abi Yusuf kemarin kita ngomong? Muridnya Imam Abu Hanifah, kebanggaannya itu. Muridnya, kebanggaannya. Fa innahu la yakunu afqar min Abi Yusuf wa la yamna'hu dzalika min at-tafaqquh. Tapi tidak mencegah dia zalika yang demikian itu, fa'il. Zalika ismu isyarah fa'il yamna. Tidak mencegah dia yang demikian itu min at-tafaqquh, dari menjadi orang yang ahli fiqh. Orang yang ahli fiqh. Ya. Faman kana lahu malun katsir fa ni'mal malu salih lirrajul salih. Maka siapa orang yang memiliki harta yang banyak, nah ini dia hebat. Ya, kalau orang miskin belajar emang karena udah takdirnya. Tapi kalau dia dari orang tua yang berharta, dia tapi nuntut ilmunya luar biasa. Wow, itu beda. Ya, Sen? Orang tua punya mobil 3. Ya, sewa semua. Mobil 3, rumah 5, kerbau 10. Banyak semua harta, tapi nuntut ilmunya dahsyat. Belajarnya hebat. Nah, yang begini lebih hebat dari orang fakir yang nuntut ilmu. Sama, orang yang pandai bersyukur, orang kaya pandai bersyukur lebih utama ketimbang orang yang miskin dia sabar. Orang kaya pandai bersyukur lebih utama ketimbang orang miskin yang, kalau orang fakir bersabar ya mau nggak mau nasib. Dia sabar. Apa iya orang miskin sombong? Ada orang miskin sombong. Rumah sepetak masih sombong juga. Tapi orang kaya pandai bersyukur, dia tawadhu, dia berikan hartanya untuk maslahat umat. Itu yang hebat. Nah, itulah yang terjadi. Banyak ulama jadi orang besar karena orang tuanya orang kaya. Siapa di antaranya? Al-Imam Romli. Ya, ayahnya Syihabuddin Muhammad. Beliau Ahmad. Tuh, Imam Romli sejajar dengan Ibnu Hajar. Satu masa pada abad ke-9. Abahnya orang kaya paling besar. Tuh. Ibnu Hajar orang biasa. Imam Romli orang kaya. Sampai kayaknya dia sempat istrinya Imam Romli menyewa seluruh pemandian. Ya, air panas disewa semuanya. Ibnu Hajar istrinya mau nyewa 1, DP dulu, ditolak langsung. Kenapa? Karena istrinya Imam Romli udah apa? Udah sewa semuanya. Udah dibayar semua. Dia kesel. Istri Ibnu Hajar kesel. Akhirnya nggak jadi, dia mandi manasan itu. Nah, lihat. Udah kaya. Tapi berilmu, karangannya banyak. Imam Romli sejajar itu. Imam Romli, Ibnu Hajar 1. Sampai disebut muaranya mazhab Syafi'i kepada 2 ini. Ada 2 qaul. Imam Romli, Ibnu, sampai ada bait syair katakan Muhammadur Romli yukafi Ibnu Hajar fakhtar idza takhalafa bila darar. Romli, Ibnu Hajar 1. Tandingannya sama, kuat-kuat. Mau pilih ini, boleh terserah. Nggak bahaya. Tuh, lihat. Nah, dia orang kaya. Makanya doa kalian terus, orang tua kalian jangan kere terus. Biar nyumbang juga buat pondok, amin. Ya,
Yang belum nyumbang, doa terus orang tua. Supaya banyak, ya Allah, biar kaya, biar banyak harta. Tuh begitu, doain terus. Maka Allah tidak berikan sesuatu, melainkan diperantarakan dengan doa. Allah nggak inginkan sesuatu, melainkan kita diilhamkan dengan doa. Diilhamkan dengan doa. Qila li alimin. Ditanya pada seorang yang berilmu. Bima adraktal ilma. Dengan apa engkau dapatkan ilmu? Maka dikatakan, qala bi abin ghani. Bi abin ghaniyin. Dengan ayah yang kaya. Aku apa? Aku dapat ilmu lantar dengan ayahku yang kaya. Royal ayahku, kau telepon langsung datengin uang. Aku beli kitab sebanyak-banyaknya. Aku bisa nulis. Aku bisa beli buku. Ya, bisa belajar ini, belajar itu. Lantaran orang tua aku kirimin terus. Bukan buat jajan. Li'annahu kana yastani' bihi ahlal ilmi wal fadli. Itu ahla jadi maf'ul yastani'. Oleh karena ayahku itu yastani' berbuat baik bihi dengan hartanya. Ahlul ilmi wal fadli, orang berilmu dan orang yang memiliki keistimewaan, tuh fadl. Orang soleh, hebat. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, maka itulah sebab penambahan ilmu. Li'annahu syakara ala ni'matil aqli wal ilmi, oleh karena dia mensyukuri atas nikmat akal dan ilmu, wa annahu sababu ziyadah, dan bahwasanya syukur itulah sebab penambahan nikmat. Qila sampai sini. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.